Nih, ini creamy kayak gini. Ini bakalan enak banget sih. Ini tuh creamy banget, enak deh pokoknya. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman buat bikin mango cheese milk kayak gini. Ini seger banget, enak banget. Apalagi sekarang kan cuacanya lagi panas-panasnya tuh. Pas banget kalau misalkan teman-teman mau makan ataupun minum pakai mango cheese milk ini seger banget. Pokoknya ini gampang banget cara bikinnya. Seperti biasa, ini bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So buat teman-teman yang udah penasaran gimana cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi setiap ada video terbaru di channel ini. Terima kasih. Yang pertama kita akan bikin jelly mangganya. Nah, untuk bikin jelly mangganya kita satu-satu dulu. Di sini ada 1 bungkus jelly, kemudian ditambah dengan 100 gram gula pasir. Setelah kedua bahan itu masuk, tambahkan 700 ml air. Jadi sebenarnya total jelly yang kita gunakan adalah 3 bungkus, tapi kita bikinnya satu persatu dulu. Seperti biasa, untuk bikin jelly saya akan menyarankan bubuk dan gula pasir dicampur dengan sedikit air. Kalau udah larut baru masukkan semua airnya. Jika sudah tercampur bisa kita menyalakan api kompornya. Nah, di sini saya menggunakan kompor listrik dari mito.id. Ini adalah kompor listrik yang ketebalannya itu cuma 1,7 cm. Jadi super tipis banget dan pastinya mudah untuk disimpan di mana aja. Kompor listrik ini dilengkapi dengan overheat protection. Jadi ini akan mendeteksi panci yang panasnya berlebihan itu akan mati secara otomatis. Jadi aman banget. Buat teman-teman yang suka dan minat sama kompor listrik ini, langsung aja cek linknya di description box. Kemudian kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Kalau udah mati, kemudian ini akan kita tunggu sekitar 3 menitan supaya dia nggak terlalu panas dan uapnya itu keluar. Sambil kita aduk-aduk seperti ini, kalau udah 3 menit, baru kita masukkan fruity acidnya. Di sini saya menggunakan setengah aja supaya dia nggak terlalu asem, jadi asemnya pas, manisnya juga pas. Kalau udah tercampur rata fruity acidnya, lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Yang saya gunakan ini adalah 26 x 26 cm. Kemudian kita akan lanjut untuk mengolah mangganya. Di sini ada 3 buah mangga, akan saya potong-potong. Saya kupas dulu kulitnya menggunakan knife set dari Stain Cookware. Dan knife set ini saya biasanya taruh di UV sterilizer dari Stain Cookware juga. Ini bagus banget, ada UV-nya. Untuk total mangga yang saya gunakan di sini adalah 2 kg. Dan ini akan saya bagi 2. Yang pertama saya ambil 3 buah seperti ini. Saya kupas kulitnya, ini nanti untuk campuran di kuahnya. Untuk campuran kuah susunya, saya akan menyarankan untuk menggunakan yang sangat matang, supaya nanti si kuahnya itu berasa mangganya. Kemudian kita kupas juga 2 buah mangga. Untuk yang 2 buah ini nanti akan saya potong-potong kecil-kecil, supaya bisa digunakan untuk campuran. Langsung aja, untuk yang pertama saya akan ambil 3 buah mangga. 3 buah mangga ini nanti yang akan dicampur dengan kuahnya. Nah, di sini saya potong besar-besar karena nanti ini akan saya chopper supaya nanti nggak susah dan cepet untuk halusnya. Nih, 3 buah mangga udah kelar. Kemudian ini langsung aja untuk kita masukkan ke dalam chopper, akan kita haluskan. Nah, untuk menghaluskannya seperti biasa saya menggunakan magic chopper dari mito.id dan ini low watt, hanya 300 watt aja. Kemudian ini juga bisa menghancurkan es batu. Dan di sini saya menggunakan jar yang besarnya. Untuk chopper ini juga ada loh untuk jar yang kecilnya. Oke, kalau udah halus seperti ini, kemudian di sini akan kita pindahkan ke wadah. Setelah itu ini akan kita sisihkan. Lanjut kita akan olah untuk kuah susunya. Kita langsung masukin aja 3 bungkus keju oles. Kalau misalkan teman-teman mau kejunya menggunakan keju cheddar juga boleh. Tapi di sini biar lebih creamy dan enak, saya menggunakan keju oles, sudah pas banget.
Kemudian tambahkan dengan kental manis sebanyak 545 gram. Di sini biasanya satu bungkus besar itu ya. Setelah itu kita akan tambahkan sedikit susu. Untuk susunya sebenarnya nanti kita akan menggunakan 1500 ml. Tapi ini hanya untuk menghancurkan si kejunya itu, supaya kejunya larut, jadi nggak ada yang bergerindil sama sekali, tapi nanti mencampur dengan kuah susunya. Kita campurin sedikit aja susu, kemudian kita chopper lagi sampai dia benar-benar larut seperti ini. Kalau udah, kemudian kita masukkan ke dalam baskom yang besar. Nggak mau rugi ya, saya akan tambahin sedikit susu, kemudian saya oyak-oyak seperti ini, lalu saya akan masukkan lagi ke dalam baskom. Kalau bahasa Jawanya itu dikoretin gitu. Langsung masukin sisa susunya, jadi total susu UHT yang kita gunakan adalah 1500 ml. Kita aduk-aduk dulu sampai dia mulai tercampur rata. Jika sudah, kemudian kita masukkan 3 kaleng susu evaporasi. Biasanya satu kalengnya itu sekitar 380 gram. Dan misalkan teman-teman gak ada susu evaporasi, bisa total semuanya diganti dengan susu UHT full cream aja. Di sini kita akan tambahkan pure mangganya, jadi kita tambahin sedikit aja. Nanti tuh hasilnya akan ada bercak-bercak kecil seperti ini nih, cantik banget kayak gini. Jika sudah dimasukkan sesuai selera, sisa pure mangganya bisa diencerkan dengan menambahkan susu di dalamnya. Sekitar 3-4 sendok makan sayur udah cukup. Aduk rata aja, kemudian masukkan dalam kuah susunya. Pure mangga yang lebih encer sangat mudah tercampurnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin dia bergerembel-gerembel aja, jadi nggak usah dicairin gitu mangganya. Biasanya saya akan seperti itu supaya nanti hasil kuahnya itu cantik gitu. Jadi ada bintik-bintik mangganya. Nah, ini dia udah selesai, kita sisihin dulu untuk kuahnya. Lanjut dengan isiannya. Untuk isiannya saya akan menggunakan mangga dan jelly. Ini 2 mangga tadi kita akan potong. Untuk potongnya di sini saya akan potong kecil-kecil ya, supaya enak dan sama motongnya sebesar si jelinya. Mangga udah selesai, kita sisihin dulu. Lanjut untuk jelly mangganya, kita potong-potong. Seperti biasa untuk potong jelinya saya akan pakai pisau seperti ini, karena menurut saya ini cantik banget hasilnya. Simple sih, tapi ini bikin cantik aja gitu. Kalau udah dipotong kotak-kotak seperti ini hasilnya nanti. Nah, udah seperti ini, langsung aja ini akan kita pindahkan ke wadah yang lain. Jadi udah selesai semuanya isiannya. Ini jelinya yang udah saya potong dadu seperti ini. Kemudian mangga yang udah saya potong dadu juga. Selanjutnya adalah kuah susunya. Wah, ini creamy dan kental banget, enak banget. Langsung aja kita akan isi di dalam cup. Untuk cupnya ini saya isinya adalah 250 ml. Nah, kita masukkan jelly mangga, kemudian kita siram dengan kuah susunya. Kita akan isi semuanya sampai selesai. Mulai dari jelly dan mangga kita masukin dulu. Nanti kalau udah semuanya, baru kita akan tuang kuah susunya. Untuk cupnya di sini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Bisa menggunakan yang lebih besar sekitar 300 sampai 400 ml atau juga bisa menggunakan botol. Nah, di sini saya menggunakan cup yang ukurannya 250 ml. Menurut saya ini udah pas banget ketika kita konsumsi di siang hari. Untuk isiannya pun bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Bisa ditambahkan dengan jelly kelapa, ataupun misalnya teman-teman mau menambahkan dengan kelapa muda juga boleh. Akan makin enak dan makin seger deh kayaknya. Kemudian di sini kita akan tutup dan dikasih label juga bisa. Seperti ini. Wah, ini diminum pas seger-seger, enak banget. Ini tuh rasa perpaduannya pas banget. Jelinya juga nggak terlalu manis. Untuk mangganya kita pilih yang nggak terlalu matang, tapi dia pas matangnya. Nah, untuk wadahnya, kalau misalkan teman-teman pakai cup seperti ini, usahakan tutupnya itu benar-benar rapat supaya dia nggak tumpah.
Buat teman-teman yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia udah jadi untuk mango cheese milk yang mudah banget cara bikinnya dan seger banget seperti ini. Sekarang waktunya pencicipan. Seperti biasa, yang suka makan segalanya, kita panggilkan. Ini dia. Ayah, ayah, ayah. Masih belum selesai, kita tunggu dulu. Ini dia, ayah udah datang. Sekarang waktunya kita cicipin. Suka segalanya kan? Mari kita cicipin mango cheese milk ini. Ini enak banget, seger. Pastinya bakalan suka ayah. Mau dia pahit juga bakalan suka. Oke, kita buka dulu. Wow. Ini untuk kuah susunya itu creamy banget, enak banget. Harumnya itu mangga susu yang seger gitu. Jadi ini rasanya itu, kita tanyain dia aja dulu ya. Rasanya gimana? Nanti kita jelasin satu-satu. Oke, berdoa dulu. Bismillah. Nih, kuahnya aja sekarang kita cicipin untuk kuahnya aja. Kuahnya toh. Kuahnya toh. Gimana untuk kuahnya itu gimana rasanya? Kuahnya creamy. Yang manis mangganya kerasa banget. Enak ya? Enak. Nih. Kalau isinya itu tergantung selera teman-teman mau pakai isian apapun. Biasanya biar lebih berasa banget itu bisa dikasih dengan biji selasi atau dengan jeli kelapa. Nah, di sini cuman pakai 2 bahan aja udah enak banget. Apalagi kalau misalkan semuanya diisi pakai kelapa juga bisa, pakai biji selasi juga bisa. Pokoknya ini pastinya enak kalau misalkan tapi ini serius. Pokoknya ini bakalan enak kalau misalkan isinya akan lebih banyak dan lebih lengkap lagi. Serius. Enak kan? Enak. Ini tuh creamy banget, enak deh pokoknya. Nih, ini creamy kayak gini. Itu yang perpaduan antara mangga sama jelinya itu. Ketika digabung jadi satu, itu enak banget. Enak banget ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk cobain bikin ini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain mango cheese milk ini di rumah, karena ini enak banget. Seperti yang teman-teman lihat juga, untuk cara bikinnya sangat gampang. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin mango cheese milk yang enak banget kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.